gue cuman pengen punya tabungan gede biar gue bisa nyaman. Gue mau hidup sederhana. Gue tuh punya keresahan takut dipecat ya. Halo semua, balik lagi nih di podcast Makin Maksimal persembahan Deposito BPR by Komunal. Seperti biasa, barengan sama aku Quincy. Tapi jangan lupa dong untuk subscribe, like, comment, dan juga share channel ini Deposito BPR by Komunal. Di episode-episode sebelumnya, aku ditemani sama bintang tamu spesial. Dan kali ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama bintang tamu spesial banget. Dia ini adalah pekerja kreatif di bidang musik, di bidang konten digital juga. Dan di awal tahun 2011, dan dia ini mengulang karirnya sebagai rapper dan juga penyiar di salah satu stasiun radio di Jakarta. Dan terus-terusan tuh karirnya melejit melalui TikTok, melalui Instagram, karena dia juga berkonten digital, kontennya juga salah satunya tentang musik. Nah, yang gongnya lagi nih, si bintang tamu kita ini juga pernah collab barengan sama musisi terkenal banget asal Amerika, yaitu Crash Adams. Nanti kita kulik lebih jauh, tapi aku ingin menyapa terlebih dahulu Willy Winarko. Halo Quincy. Wih, ada tepuk tangan tambahan. Best, nih bestiku, apa kabar? Tapi ini serius bestie ya, soalnya kita udah kenal dari tahun berapa ya Will ya? Gila, 2000 berapa ya? 2014, 15 kali ya. Iya, karena kita dulu ini sama-sama siaran di satu stasiun radio yang sama ya. Bener. Juga Quincy nih memang kalau liburan di Bali selalu ngajak saya gitu ya. Ngajak aja tapi gak bayarin kan. Iya. Gak modal Sayangnya ya. Sayangnya ya. Aduh ya ampun Willy. Gila. Gimana karir lo semenjak tidak siaran gitu? Iya. Wah, ternyata podcast Anda luar biasa nih ya, barengan sama BPR Komunal ya. Ampun. BTW spill dulu di awal ya. Willy ini adalah orang di balik jingle Deposito BPR. Tapi nanti kita kulik lebih dalam soal itu. Yang sekarang gue pengen tahu nih adalah kolaborasi lo dengan Crash Adams. Alhamdulillah. Ya bener. itu viral banget ya. Lumayan. Mau di TikTok, mau di Instagram, di YouTube juga ada kan ya? Iya, di YouTube pun gue juga nggak pernah apa ya. Kita kan namanya juga konten kreator. Kalau bikin konten ya bikin konten aja gitu kan. Iya Kita nggak lagi. pernah ekspektasi kayak oke, gue pengen ini viral, gue pengen ini dilihat sama orang gitu kan. Yang penting ya udah kita bikin aja terus. Mau itu dilihat sama orang atau enggak gitu. Tapi ternyata yang ini luar biasa sih, kayak banyak banget teman-teman yang bilang kayak wah ini Indonesia ada di Crash Adams Iya, gitu iya, kan. Terus kayak benar-benar. wah ini gue relate banget sama liriknya, dan itu gue seneng banget sih pada saat Iya. itu. Boleh diceritain nggak? Itu ceritanya lo lagi CFD-an, terus ada mereka lo di kayak lo nge-rap gak gitu? Kayak gitu gak sih? Pokoknya yang gue spill adalah gue dapat spill bahwa mereka tuh akan ada di Jakarta dan akan ada di CFD Iya, gitu. iya. Tapi apakah gue akan dipilih menjadi nge-rap di situ? Gue nggak tahu pada saat itu. Oke, tapi lo bener-bener kayak impromptu aja gitu, spontan. Iya, pokoknya gue waktu itu barengan sama teman gue juga kayak ya udah kita gas ke CFD karena kita dapat spill itu, ya kan? Siapa tahu dipilih. Iya, dan akhirnya ya sudah deh, the rest is history ya. Aduh, Di situ. gila sih. Lo masih memantau gak sih jumlah views-nya gitu? Kayak mau ngagumi diri sendiri dan hasil karya lo gitu? jujur ya, itu ini gue jadi kayak sombong ya. Tapi jatuhnya saking banyaknya orang merepost, jadinya udah enggak lagi gitu. Udah oh ya udah deh. Kalau dulu pas awal-awal kayak, hah kok banyak amat yang nonton gitu kan ya. Iya, Tapi sekarang aduh kayak saking banyaknya di repost kayak alhamdulillah aja kita. Alhamdulillah ya. Dan kayaknya masih ngegulung terus ya. Semoga Semoga ya. teman-teman juga suka karena emang liriknya itu kan sebenarnya dari lagu gue sendiri barengan sama Kotak. Oke. Iya. Jadi gue punya kolaborasi barengan sama band Kotak, lagu Beraksi itu kita remake waktu itu. Nah liriknya itu juga bukan lirik yang gue tulis, tapi nggak gue rap, gue yang nge-rap itu Kacua waktu itu. Oke. Nah pada saat Crash Adams datang ke sini, gue ngerasa oh iya ya kayaknya bagus deh kalau misalnya ini dimasukin ke
lagunya Good Side ini gitu kan. Terus akhirnya oh ya udah deh kita coba dan ternyata masuk dan ternyata banyak yang suka. Nah di situ sih sebenarnya yang gue ngerasa wah ternyata lirik ini banyak ya orang yang suka, banyak yang relate gitu kan ya di sana. Oke, mungkin boleh diajak Crash Adams untuk bikin jingle Deposito BPR. Kejauhan. Lucu juga ya di situ ya. Tapi yang gue pengen tahu ya Will ya, setelah lo viral itu, sebelumnya kan lo juga sering viral melalui konten-konten original lo yang nggak collab sama sekali. Ada perubahan nggak yang lo rasakan dalam kehidupan lo gitu ya? Either itu secara mentally atau financially gitu, coba boleh diceritain nggak? Kalau setelah gue collab barengan sama Crash itu sekali lagi itu salah satu yang cukup viral. Jadi dulu tuh kan gue bikin namanya The Wrap Up Indonesia. Jadi kita nge-rap tentang berita yang happening pada selama 1 minggu gitu kan. Terus lanjut lagi kita bikin konten-konten yang mungkin disukai sama teman-teman, itu adalah refleksi diri aja. Kayak kita bikin monolog-monolog tentang kehidupan aja sih. Kehidupan-kehidupan yang overthinking jam 3 pagi gitu kan ya. Jakarta keras ini. Iya. Kita bikin menjadi sebuah video pendek gitu ya. Itu memang alhamdulillah juga banyak teman-teman yang sangat relate gitu. Aku suka banget di situ. Tapi gue ngerasa setelah collab sama Crash, yang terjadi adalah banyak teman-teman baru nih gitu kan. Banyak teman-teman yang mungkin yang sebelumnya belum kenal gue, ternyata mereka makin kenal gitu kan. Sering banget mungkin kalau sekarang ini kan udah setahun lalu mungkin ya kita collab ya jatuhnya. Tapi pas di awal-awal banget tuh ya, gue nggak bisa tuh jalan di Sudirman terus kayak pasti ada yang nyapa gitu. Wih. Lucu ya. Keren banget. Itu lucu ya, kayak ini kok bisa gitu. Kebanyakan sih kayaknya sih security gitu-gitu, kayak mungkin ya kalau analisa gue nih ya, mungkin karena kan gue waktu itu kan di Tamrin tuh di Sudirman gitu kan. Ya mungkin teman-teman ngerasa relate aja gitu yang apa ya, yang di sana kerjanya gitu loh. Pasti lihat lah ini kan tempat kerja gue gitu kan. Nah makanya pasti kalau gue lewat situ pasti ada lah ini yang kemarin ngelihat di video kayak begitu. Oke. Nah itu secara mungkin kayak jadi banyak yang kenal lo gitu ya. Banyak endorsean gak abis itu? Aduh ya endorsean mah bukan apa ya, gue selalu pikiran gue adalah endorsean itu atau endorsean atau income atau mendapatkan uang itu akan kita dapatkan pada saat kita punya value kan. Pada saat kita udah bisa memberikan sesuatu untuk audiens kita, yang kedua mungkin untuk klien atau mungkin untuk ya itu tadi perusahaan atau brand yang membutuhkan promosi gitu. Jadi nomor satu sebenarnya kalau buat gue adalah kontennya. Kayak selama kontennya itu bagus, selama konten itu penuh value, selama kita bisa memberikan value untuk orang-orang yang menonton kita atau mungkin orang yang kerja bareng sama kita, kayaknya sih itu aja yang dipentingin gitu. Everything else, semua hal lain, mau itu uang, mau itu ketenaran, mau itu respect, apapun itulah gitu ya, itu bonus-bonus aja gitu. Yang penting kita fokus sama konten atau kita fokus sama apa yang kita kerjakan aja. Everything else is going to follow gitu sih kalau menurut gue ya. Keren banget, jadiin highlight masukin TikTok viral nih. Iya bisa ya Quincy ya. Kan? Aduh. Penyiar kan? Penyiar ya. Bisa ya. Oke, kita balik lagi ke tadi gue sempat mention soal jingle. Jingle yang lo bikin untuk yang mensponsori podcast ini. Ya, ini dia. Iya kan, yaitu Deposito BPR by Komunal. Boleh ceritain nggak making prosesnya gimana? Terus lo mencari inspirasinya dari mana? Coba boleh di-spill. Ini senang banget sih. Deposito BPR by Komunal ini mungkin di awal tahun ya sempat nge-DM gitu. Jujur kalau di DM itu gue sering mikir kayak aduh ini kayaknya nggak serius deh gitu kan gitu. Iya, terus kayak udah ntar aja lah gitu kan jatuhnya, karena tapi ternyata sangat konsisten gitu kan jatuhnya. Oh ayolah kita bikin collab gitu. Oh ya udah deh, akhirnya gue ngerasa mantep nih, ya udah deh kita gas deh gitu ya bikin. So pertama-tama mungkin kita bikin 2 atau 3 versi gitu ya. Di awal-awal. Terus ternyata
yang jingle yang sekarang nih yang mungkin bisa dibilang menyenangkan, happy, bisa bikin buat ngedance gitu ya. Mungkin Setuju. kalau Anda nge-MC di acara-acara gitu yang lagi di mall-mall gitu kan bisa dibikin buat joget gitu kan. Iya. Nah, terus ya itu sih jadi kita mikir oke ini yang fun aja gitu dan ini juga bukan aku doang gitu. Ini ada teman-teman dari tim juga komunal gitu kan ya yang ngasih input dan sebagainya gitu. Aku cuma nulis lah gitu jatuhnya. Iya, dan nge-rap pastinya. Dan nge-rap pastinya, benar. Tapi it's a great opportunity sih. Gue ngerasa ini pertama kali gue main juga kan ke kantornya yang di Sudirman, di Sudirman, iya. gitu kan. Terus gue ngelihat orang-orangnya langsung gitu. Gue ngerasa kayak oh iya ya ini sangat hangat orang-orangnya gitu dan sangat menyenangkan sih untuk bisa kolaborasi bareng. Oke, gitu. udah bikin video klip ya kalau nggak salah. Barengan sama anak-anak komunalnya juga. Nice. Itu yang menyenangkan tuh di situ sebenarnya. Jadinya sekalian bonding juga ya. Sekalian kenalan lah gitu kan satu Iya, sama iya, lain. Gue iya. juga baru tahu bahwa kayak oh iya kesibukannya apa aja, terus juga apa aja produk-produknya gitu kan ya. Gue jadi makin tahu aja sih di sana. Iya. Oke. Nah itu kan project barengan sama komunal ya, Deposito BPR by Komunal. Project seorang Willy Winarko sendiri yang lagi jalan. Karena setahu gue lo baru ngerilis lagu baru. Betul. Ya kan? Betul. Judulnya adalah Dewasa featuring Summerlin. Ya. Ya kan? Gue dengerin bro. Terima tiap kasih. hari, bro. Terima kasih. Gila sih Dewasa kok menyebalkan itu emang soundtrack untuk kita growing up ya. Bener lagi. Gue ngerasa banyak banget hal-hal yang zaman dulu tuh pas kita masih kecil itu tuh indah banget. Misalnya kita gajian, wah kan kakak-kakak kita gajian tuh, kita langsung kayak kak bagi dong ya kan. Langsung ngemis. Iya langsung mengemis. Terus juga kita juga ngelihat kayak misal kakak-kakak kita gitu kan. Kalau main ke mall kita suka dibayarin, ya kan? Atau suka ditraktir. Nah, gue ngerasa, oh iya ya, kayaknya menyenangkan banget ya. Kakak kita ini kayaknya pada kaya-kaya gitu kan ya. Tidak tahu aja ternyata banyak yang harus dibayar ya di balik itu ya. Kosan harus dibayar, token listrik juga mahal. Ya banyak hal-hal ya yang mungkin kita tahu dan aside from the financial juga kayak misalnya gue tuh baru tahu ya pada saat gue lulus kuliah bahwa ternyata teman-teman kuliah kita itu nggak akan selamanya jadi teman kita gitu. Banyak yang hilang, Bener. Kan? Banyak yang ya karena mereka punya kehidupan mereka masing-masing. Kita akhirnya juga udah udah nggak barengan lagi. Yang dulu SMA mungkin kita bisa ketemu barengan tiap hari. Sekarang juga kayak ya ketemu setahun sekali juga udah syukur gitu kan. Dan di situ gue coba luapkan di lagu ini yaitu di Dewasa Kok Menyebalkan. Oke. Ini untuk orang-orang yang kalau pas ngumpul perpisahan kita kayak gini terus ya. Kita jangan pernah berubah. Habis itu dia ngilang. Menyebalkan sekali ya. Iya, sering banget ya kayak gitu ya. Iya kan? Bener. Terus di lagu ini juga kan mungkin di verse 2-nya gitu. Gue ngobrolin tentang apa yang kita lalui sebagai ya kalau sekarang mungkin anak-anak muda gitu ya yang orang bilang kayak generasi sandwich gitu dimana kayak lo baru kuliah lo lulus kuliah atau lo lulus SMA terus lo udah dapet gaji nih tapi ternyata gajinya bukan cuma buat lo doang ternyata buat orang tua juga harus ada bahkan buat lo juga harus ada dong terus adik lo juga ada ya kan atau mungkin lo sekarang udah udah punya keluarga ya berarti untuk anak lo juga ada gitu kan jadi lo semakin kesmus lah gitu dan itu juga kita ngomongin tentang ya hal-hal seperti itulah ya dimana kayak pas dewasa ternyata oh iya ya banyak hal-hal yang gue nggak tahu yang kayaknya indah-indah aja pas masih kecil pas udah dewasanya oh baru tahu lagi nih borok-boroknya tuh kayak gini ya itu sih. Nah kalau gue penasaran juga ya setelah mendengarkan lagu lo itu genrenya lumayan berbeda dengan lagu-lagu Willy Winarko yang sebelumnya. Betul. Kali ini gue merasa mendengarkan lagu-lagu yang gue sering dengerin pas zaman SMA, SMP. Kayak pop, emo, punk, rock. Iya. Dan pas banget lagi milihnya Summerlin. Iya. Gitu. Iya. Kenapa memilih genre yang berbeda? Iya. Meskipun ya isinya tetap Willy Winarko sih menurut gue. Ya ini harus diklarifikasi ya. Kayaknya Summerlin yang memilih saya. Wow, serius? Tapi memang lagunya, memang gue menulis ya itu dengan mindset ya gitu tahun awal 2000-an lah gitu kan ya dengan sound awal tahun 2000-an. Dan pada saat itu lagunya udah di mixing, udah siap untuk dirilis terus tiba-tiba ada ide nih.
kan ini ada Summerlin, bisa kali ya kita ajak collab gitu. Boleh sih kalau mereka mau, tapi ya karena kan ya lumayan, maksudnya pada saat yang bersamaan Summerlin juga akan merilis sebuah single baru gitu kan. Jadi kayak gue nggak enak nih kalau misalnya nanti tabrakan gitu. Tapi ternyata mereka sangat open. Ternyata mereka mau lo ngisi gitarnya, mereka mau lo ngisi vokalnya. Yang kalau vokal gue kan ya pas-pasan ya. Saya kan rapper ya, bukan penyanyi beneran ya jatuhnya ya. Nah tapi kalau dari teman-teman Summerlin udah pasti kan ya mereka dengan genre-nya mereka gitu kan, dengan musikalitasnya mereka juga yang keren banget. Jadi akhirnya oh iya ternyata mau lo collab, terus mau lo mengeluangkan waktunya untuk bikin lagu ini, dan gue sih sangat berterima kasih banget sih sama mereka gitu. Akankah ada collab berikutnya? Amin. Ya? Masih mikir sih kayak oke, bikin lagu kayak gimana lagi ya, atau mungkin temanya apa lagi ya. Tapi sekarang mungkin gue pengen menikmati lagu yang dewasa kok menyebalkan aja, karena ini beneran kayak curahan isi hati kita banget. Benar-benar. Terima kasih loh sudah menyuarakan orang-orang yang lagi quarter life crisis ini. Amin. Aduh. Nah itu soal musik, Will. Selain musik kan lo juga berkonten ya, yang gue tahu dari lo ini. Ada ongoing project kah terkait konten digital ini, atau biasa aja lagi ngonten tiap hari aja gitu? Iya bener, kalau untuk konten emang selalu sih, kayak bikin konten tuh nggak bisa kayak angin-anginan kalau menurut gue. Maksudnya kan gue punya sebuah buku namanya Hidup dari Konten. Itu ngomongin tentang gimana sih cara gue untuk bisa menjadi seorang konten kreator yang bisa menghidupi keluarganya, misalnya gitu. Nah di chapter pertama gue bilang bahwa konten kreator itu bukan pekerjaan. Kalau nggak bisa menghasilkan uang gitu, dan kalau misalnya cara kita bisa menghasilkan uang itu cuman ya dengan konsistensinya. Jadi kita consistently bikin konten, consistently bikin branding, kita bikin produk dan sebagainya, dan itu nggak bisa cuman kayak angin-anginan. Bikin konten seminggu sekali gitu. Aduh, kayaknya kalau di tahun 2024 bikin konten cuma seminggu sekali kayaknya nggak bisa gitu kalau menjadi konten kreator. It has to be mungkin ya 5, 4, ya minimal 5 kali gitu kan seminggu. Udah kayak pekerjaan aja jatuhnya, udah kayak 9 to 5 gitu. Dan gue ngerasa ya itu gimana caranya biar kita bisa bertahan dan disiplin di situ sih. Dan buat gue juga itu susah gitu, gimana caranya biar gue bisa bikin konten sehari satu aja. Lo sebagai konten kreator juga kan tahu dong banget susahnya ya jatuhnya untuk bisa disiplin. Dan ya itu gue mikir let's ibaratnya nggak usah muluk-muluk, bikin hal yang simpel aja. Ya udah kalau lo bisa disiplin bikin konten satu sehari, itu aja udah cukup, lebih dari cukup gitu sih buat gue. Nah buat yang belum follow social medianya Willy di Willy Winarko, dia ini sering bikin konten dengan hashtag quotes ya. Ya betul, kan? betul. Nah isinya ya pasti quotes. Itu either kayak sarcasm atau motivation, apapun itu. Coba lo follow. Nah yang jadi pertanyaan gue adalah, apakah most of the content itu base-nya adalah bukan inspirasi ya, pengalaman lo? Kayak gue bikin konten itu lumayan hampir semuanya berdasarkan pengalaman hidup pribadi gue. Kalau lo apakah menjadikan misalnya pengalaman gue untuk konten lo, pengalaman istri lo untuk konten lo, atau gimana? Ini sering ditanya dan jawaban gue gini. Pada saat lo ngobrol sama gue, hati-hati aja bisa jadi quotes besoknya. Bener banget lagi. Gue sering banget kayak misalnya ngobrol sama teman-teman gitu kan, jam 6 sore gitu, jam 7 kita pulang, jam 8 naik konten. Lah ini yang kita obrolin tadi. Sering kayak begitu memang. Tapi itu yang kita lalui sih sebenarnya. Pada akhirnya gue cuman bikin monolog itu karena gue resah. Kayak gue punya keresahan hati aja. Dan pada saat gue resah, gue ngerasa kalau gue diemin sendiri kan gak enak ya. Kayak it's too much kadang-kadang. Mendem gitu ya jatuhnya. So ya udah ya keluarin aja di sosial media gitu. Mungkin gue simplify, mungkin gue jadiin pendek, mungkin bahasanya sangat sopan gitu ya. Tapi biasanya gak sopan ya. Iya kan. Ya tapi di situ sebenarnya ya isi curahan hati kita aja, karena pada akhirnya that's all we need kan, mengeluarkan apa yang ada di dalam kita, jangan dipendem gitu. Kalau misalnya bisa dikeluarin ya kenapa enggak gitu sih.
Gokil. Lo berarti sekarang ini lagi rajin-rajinnya ngepost sehari sekali? Atau? Sebisa mungkin ya, Oke. sebisa mungkin sehari sekali. Ya, that simpelnya kayak begitu sih. Seminggu full atau ada breaknya? Mungkin kayak Sabtu Minggu kita break, Oh, tapi oke. ya mungkin Senin sampai Jumat let's make something, mau itu musik, mau itu obrolan monolog, mau itu mungkin foto doang gitu. Yang penting kayak oke, kita harus selalu bikin konten dan selalu disiplin sih. Number one is disiplin buat gua. Sejak tahun berapa seorang Willy Winarko sudah rajin sekali berkonten? Karena dari awal gue kenal lo, waktu itu lo masih nge-rap aja. Nah, Iya kan? ya. Makanya muncullah The Rap Up Indonesia. Iya. Terus kok tiba-tiba Willy ngonten nih? Iya. Apa yang menjadi motivasi lo dan dari tahun berapa lo udah rajin kayak gitu? Ini kayak keresahan gue adalah gue tuh punya keresahan takut dipecat ya. Kenapa? Lah beneran gue dimanapun gue ini ya, gue ngerasa gue tuh orangnya tuh aduh kayaknya gue kurang deh gitu. Kayaknya gue sangat kurang untuk melakukan sesuatu gitu. Makanya gue harus punya something to fall back on. Jadi plan B gue lah gitu misalnya ya kan. Nah terus ya udah plan B gue adalah untuk jadi konten kreator. Jadi waktu itu ya udah gue gue pinjem duit beli kamera gitu. Oh gitu. Iya, waktu itu 2017 gitu gue beli kamera, akhirnya terus ya gue mencoba untuk bikin konten di situ. Ya udah konsisten aja 2017, 18, 19, 20 ya akhirnya sampai ya 4 tahun lah gitu. Akhirnya ada sebuah konten yang works dan ternyata disukai sama banyak teman-teman di luar sana gitu. Oke. Berarti sebelumnya lo mencoba berbagai jenis konten kayak konten gado-gado. Iya, benar. Atau lo langsung nemuin niche lo tuh ya udah quotes motivation aja gitu. Oke. Pasti kita harus tahu sih. Maaf. Pasti kita harus tahu kayak awalnya kita mau bikin apa, ya kan. Tapi yang kita bikin itu belum tentu yang orang lain lihat gitu. Ya, jadi benar. mungkin kita niatnya misalnya mau bikin lagu rap gitu kan. Yang keren gitu, tapi ternyata itu viral gara-gara di muka gue pas gue bikin video itu ada saus di sini. Nah viralnya tuh gara-gara hal kayak gitu kan. Ya kita kan nggak tahu ya how is it going to the audience gitu. Jadi ya kita cobain aja dan gue nyobain semuanya mulai dari news, mulai dari nge-rap, mulai dari apa ya gue menyuarakan isi hati gue gitu kan dengan konten-konten mindful ini. Dan ya udah ya kita coba-coba aja. Kita nggak tahu formulanya tuh nggak ada yang saklek 100% gitu kan jatuhnya. Dan akhirnya ya udah awalnya adalah dengan nge-rap tapi makin lama makin berkembang. Mungkin yang gue belajar dari banyak teman-teman konten kreator lain adalah lo jangan mau dimasukin ke dalam box. Jadi kalau lo udah jadi rapper ya udah lo cuma rapper doang gitu. Mungkin secara musiknya lo punya idealisme, tapi mungkin secara lo sebagai seorang apa ya ngomongnya figur kali ya, atau mungkin pekerja kreatif gitu ya, lo kan pasti punya hal lain gitu yang pengen lo lakukan gitu. Ya udah itu mungkin di konten, mungkin itu di bisnis dan lain-lain. Jadi berkembang terus aja dan jangan sampai ya kita cuma di satu box itu aja, karena sayang aja sih kalau buat gue gitu. Menarik. Dan menariknya juga adalah lo bikin buku tentang itu. Ya. Hidup dari konten ya. Betul. Hidup dari konten. Biasanya nih influencer di luar sana bikin buku dulu terus buka kelas. Betul. Apakah arah lo ke situ atau tetap di buku aja? Gue kayaknya untuk kelas ya. Gue tuh pengen bikin kelas. Tapi gue ngerasa kayaknya nanti aja deh. Gue pengen fokus di karyanya dulu. Again, gue adalah content head gitu loh, kayak emang gue tuh suka ngeliatin data, gue suka ngeliatin statistik, gue suka ngeliatin konten, gue suka editing. Jadi tuh gue tuh orang yang cukup apa ya, detail gitu. Jadi misalnya nih gue bikin konten nih satu nih ya, mungkin 15 detik buat orang pendek kan jatuhnya, tapi mungkin gue butuh 1-2 jam untuk ngeliat semua detail-detailnya. Oh ya lighting ini kayaknya kurang deh, kayaknya harus kayak gini deh, placement mic gue kayaknya kurang deh, terus kayak suaranya ini kayaknya EQ-nya kurang deh. Itu ada banyak tuh di belakang-belakangnya. Jadi gue sangat
dive into, kayak gue nerd gitu di situ. Oke, gue pengen tahu lebih banyak lagi, dan ya semoga dengan gue melakukan hal tersebut itu bisa diterima sama teman-teman dan bisa dinikmati sama teman-teman yang menonton gitu sih. Dan terbukti dari outputnya sih, kayak Amin. views lo, engagement lo juga tinggi kan. Amin. Berarti memang sudah, insya Allah sudah di jalurnya. Ya Amin. Ya gue lebih milih untuk kayak yang penting quality content sih. It has to be quality content, karena kualitas lebih bagus daripada kuantitas. Karena viral kalau menurut gue ya lo ibaratnya is a bonus. Is a bonus, dan lo kan bisa viral akan hal yang negatif ya. Bener banget. Iya kan, bisa aja gitu. Kalau misalnya lo melakukan hal negatif, ya lo bisa langsung viral cepat gitu. Tapi it's more than that. It's about creating quality dan creating value aja buat orang-orang gitu. Karena kalau misalnya kita viral akan sesuatu yang negatif, kita viral cepat, tapi cepat juga dilupain. Itu benar. Cancel culture ngeri banget sih. ngeri banget. Sulit. Serem ya kayaknya ya. Iya kan. Ya, lumayan tapi serem. Balik lagi ke buku lo ya, Will ya. Kenapa lo membuat buku itu? Apakah karena lo kayak terbangun, kayaknya gue nggak bisa nih berpenghasilan dari musik aja, gitu kan? Karena kan judulnya hidup dari konten kan. Betul. Berarti kan lo sudah hidup dari konten, dan lo ingin semakin banyak orang yang hidup dari konten juga gitu. Iya, benar. Gue bikin hidup dari konten tuh cuman satu sih. Dulu kan gue pernah kerja di F&B ya jatuhnya, iya kan? Gue jualan kebab ya jatuhnya. Gue ngerasa kerja 8 jam panas-panasan, kalau itu passion lo, itu keren banget. Gue suka, gue tuh sekarang respect banget sama teman-teman yang jualan makanan, minuman gitu, karena gue tahu kerasnya tuh seperti apa gitu kan. Dan gue ngerasa nih ya, lo bayangin lo TikTokan nih, ya kan? Let's say lo TikTokan terus lo bikin video paling berapa menit atau sejam 2 jam gitu kan ya sehari. Lo belajar semuanya, lo sebulan bisa dapat 1 juta atau 2 juta gitu misalnya. Men, itu gede banget kalau buat gue ya, untuk pekerjaan yang 2 jam 3 jam yang lo kerjakan gitu. Kan. Nah, gue ngerasa bahwa oh iya ya, ini masa ya gue nggak mau ngomong itu easy money ya, gue nggak mau ngomong itu gampang, tapi ibaratnya banyak loh yang bisa mendapatkan rezeki dari sini gitu kan, dan belajar untuk dapat rezeki dari sini, ya kenapa tidak gitu, kita coba. Dan kenapa gue bikin, dan sampai sekarang pun ya kalau gue bisa bilang ya, gue belum hidup dari musik gue kayaknya. Gue hidup dari konten gue. Jadi subsidi silang gitu kan. Banyak teman-teman musisi yang bilang ke gue kayak, hari ini lo harus hidupi musik lo, besok musik akan menghidupi lo. banyak tuh teman-teman yang ngomong kayak gitu dari musisi-musisi, dan mungkin itu juga works buat gue gitu. Kayak gue dari konten, gue siaran radio, itu tuh karena kagak ada panggungan, Quincy. Sama. Kan gue rapper dulu gitu kan. Gue nggak ada duit gitu waktu itu. Jadi ya udah ngapain ya? Ya udah deh jadi penyiar radio aja gitu kan. Ya mungkin sekarang bisa jadi karir, tapi itu semua karena ya saya tidak ada job ya pada saat itu gitu. Saya juga pernah merasakan itu. Kan? Nah, hal itu sampai sekarang pun gue jadi host, gue jadi content creator, tetap cinta gue memang tetap ada di musik sebenarnya gitu. Tapi ya emang harus dihidupi gitu kan. Ya hidup dari konten ya memang karena ya alhamdulillahnya rezeki datang dari situ gitu kan. Ya semoga nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin musik gue yang bisa menghidupi gue gitu. Oke. Menarik sih, karena you are being realistic aja. Iya betul. Iya kan? Betul. Ya zaman sekarang kalau nggak realistis gimana ya, kayak nggak bisa survive. Gue nggak bisa bilang kayak oke, kejar mimpimu gitu. Itu terlalu jauh kalau buat gue ya. Kayak oke, kejar mimpimu, tapi ingat kayak masih banyak hal-hal lain yang ibaratnya lo boleh kejar mimpi tapi listrik harus dibayar. Nah, kayak bensin mahal gitu ya. Jadi ya harus realistis. Ada pinjol ya kan. Nah, tuh. Itu dia. So ya itulah ya, kita gue orang yang realistis. Iya. Gitu. Dan harapannya melalui buku itu juga banyak orang-orang yang terbangun untuk menjadi realistis juga seperti Willy Winarko. Amin ya. Melalui konten-konten digitalnya juga pastinya. Amin. Nah, podcast ini Will, ini kan temanya adalah makin maksimal dengan cara
lo yang gimana pun itu. Iya, iya. Pengen tahu dong, seorang Willy Winarko ini menyiasatkan hidup untuk makin maksimal itu dengan cara apa sih? Gue makin maksimal dengan cara irit kali ya. Oh, Kalau gue biar bisa 3 bulan sekali ke Bali kan? iya. Iya dong, Gila, harus gila. gitu. Gue suka banget ya kalau ngomongin tentang gue punya tema gimana caranya maksimal adalah gue mau hidup sederhana. Oke. Sederhana versi gue ya adalah kayak walaupun misalnya kita nanti kaya raya, walaupun kita misalnya bisa mendapatkan uang banyak, tapi hidup kita tetap gini-gini aja gitu, yang nyantai, yang slow. Lo Iya. makan tetap nasi, Tempe. ayam, tempe gitu loh jatuhnya. Iya, iya, kan, iya. terus kayak ya udah naik ojek online, naik LRT, MRT gitu loh, kayak ibaratnya biar apa? Biar tabungannya tuh lebih banyak gitu loh. Iya, Itu iya. yang gue rasa gitu. Karena gue bukan tipe orang yang pengen punya, misalnya ya, gue bukan orang yang pengen punya rumah besar gitu, Oke. atau mungkin mau punya mobil mewah gitu kan, yang keren-kerenan gitu. Enggak, gue cuman pengen punya tabungan gede biar gue bisa nyaman gitu. Iya, iya. Biar gue tuh bisa merasa bebas. Kayak tadi kan gue bilang kan, gue takut dipecat, Queens. Dimanapun itu, gue dimanapun gue kerja, gue takut dipecat gitu. Iya, Gue iya. selalu dan yang penting buat gue adalah gue punya kayak apa ya, savings, tabungan darurat lah gitu. Jadi paling tidak, oke nih kalau misalnya apapun yang terjadi di luar sana, gue masih ada tabungan biar gue bisa hidup, biar lampu gue masih bisa nyala, dapur gue masih ngebul gitu loh. Jadi gue tipe yang memang sukanya tuh nabung gitu. Mungkin pelan-pelan ya jatuhnya. Awalnya kan ya susah juga ya untuk nabung ya pasti. gitu. Tapi gue orang yang gimana caranya maksimal adalah oke, maksimalin ya udah tabungan gue aja, maksimalin. Gue nggak usah deh beli, misalnya temen-temen pada apa ya, sekarang trennya ini apa cups, tumbler lucu ya kan, misalnya tumbler gitu kan. Aduh, gue nggak usah ikutan dulu deh gitu misalnya. Atau mungkin HP baru gantinya bisa setiap tahun gitu kan jatuhnya. Bisa sih, bener. Tapi kan Untuk apa? iya, Iya kan? bener. Iya, untuk validasi orang kan jatuhnya kan. Itu. Iya. Another quotes. Ibaratnya banyak banget yang bisa kita lakukan gitu ya. Iya, At least kalau gue sih ya, karena itu fear-nya gue ya. Gue karena realistis ya, gue kayak gue takut nih kalau misalnya gue kenapa-napa, ya udah deh gue besarin aja tabungan gue gitu, biar akhirnya nanti ya udah misalnya kejadi kenapa-napa, gue nggak bisa kerja gitu 3 bulan. Ya udah 3 bulan gue masih bisa hidup. Ada Palingnya safety kayak net-nya gitu. Ada soalnya. safety net di situ. Ini mindset untuk memiliki safety net ini apakah muncul setelah lo menikah? Karena setiap laki-laki pastinya setelah menikah punya mindset provider. Benar. Atau ini mindset tuh udah muncul jauh sebelum lo tuh nikah? Udah jauh dulu. Udah jauh. Udah jauh. Oh, nice. Dulu pas gue 2015 pas kita masih siaran bareng tuh kan, ya gitu, gaji gue kan 2.750.000 ya. Nah, iya kan. Nah itu, dan dengan gaji gue itu, gue mencoba untuk nyisihin tetap gitu. Gue nyisihin kecil sih. Nah waktu itu gue nabung emas. Nice. Gue nabung emas. Nah, walaupun dikit ya, maksudnya nggak bisa langsung kayak tiap bulan beli kan jatuhnya kan. Mungkin kayak 0,0 sekian gram gitu 3 ya. bulan 1 gram, 3 bulan 1 gram, misalnya kayak gitu ya. Nah tapi itu yang gue coba gitu. Ya udah dikit-dikit nggak apa-apa gitu. Nah setelah pas gue mau nikah, udah ada kan emasnya. Ya udah gue jadiin gue jadiin buat apa namanya, seserahan. Nah gitu. Nah hal-hal kayak gitu. Abis udah nikah, aduh, gue udah nggak punya tabungan lagi nih. Ya udah deh, kita nabung. Waktu itu masih bingung kan nabung gimana. Ya udah ya gue nabung aja kecil-kecil, dikit gitu. Dan akhirnya ya setelah berapa ya, gue kerja 2019 ya, mungkin 5 tahun gitu kan ya. Ternyata ngumpul loh, walaupun lama ya 5 tahun gitu ya. Tapi yang penting ada lah gitu buat gue bisa merasa nyaman dan aman gitu. Gue merasa lebih aman di situ. Dan sekarang
alhamdulillahnya lagi sumber pendapatan lo sudah semakin banyak juga. Amin. Jadi Amin. tabungannya mungkin tidak selambat yang lo baru mulai ketika baru siaran Amin. dengan gaji 2 Amin, amin. Iya kan? Tapi mindsetnya sama gitu. Mindsetnya adalah gimana caranya kita bisa nabung dan maksimalin tabungan kita gitu kan ya biar pada akhirnya juga kita bisa merasa lebih aman dan lebih bisa itu akhirnya kita bisa melakukan aktivitas dengan damai aja damai. sih. Iya kan? Damai. Kayak gak usah mikir, aduh gue habis perjalanan kemana nih gitu kan. Ntar gue pulang makan apa ya gitu kan, itu nyesek. Bener. Iya kan? Nah kita kan suka misalnya liburan tuh, iya kan. Misalnya kita liburan ke Bali gitu. Gue selalu menyisihkan beda. Jadi kayak tabungan gue buat jalan-jalan sama tabungan gue untuk hidup itu beda gitu. Sama, iya benar. Iya kan. Emang harus ya udah siap aja di situ dan Iya. ya nabungan buat buat pergi keluar kota kah atau mungkin untuk tamasya itu emang harus dibedain sih kalau menurut gue gitu. Betul. Nah, tadi itu soal tabungan ya. Apakah lo juga melakukan investasi? Investasi kalau sekarang kayaknya enggak. Oke. Gue lagi nggak ada investasi apapun. Gue cuman nabung. Oke. Nabung. Karena gue nggak ngerti. Gue lebih ke lebih banyak nggak ngerti. Tapi kalau saat gue nabung, ya misalnya gue pakai Kirana gitu kan, BPR Kirana gitu. Ya itu kan juga udah lumayan ya jatuhnya ya. Kayak ya udah ya. Returnnya juga lumayan tinggi gitu kan ya, dan katanya aman juga gitu, jadi ya udah ya why not, itu aja ibaratnya kan kayak wah ini masuk nih tabungan rasa investasi. Emang mantan penyiar jago bridgingnya. Tapi gue lebih kayak gitu sih, gue lebih banyak ke nabung aja lah biar aman, rasanya enak tau Queens, kayak oh kalaupun saya dipecat saya masih bisa hidup gitu ya. Nangisnya nggak kayak sebulan aman gitu. Aduh, seperti itu. Iya benar. Tapi menurut gue ya ada baiknya lo meluaskan sayap keuangan lo itu. Menurut gue. Siapa tahu nanti bisa belajar barengan sama teman-teman deposito BPR by Komunal. Iya. Karena gampang banget caranya. Ini gue bukannya ngiklan ya. Kayak adlib saja gue. Jadi gue saking seringnya nih bekerja bersama deposito BPR by Komunal, gue sampai udah download aplikasinya. Karena gratis juga di Play Store, di App Store. Betul. Terus lo tinggal memilih BPR dari seluruh Indonesia. Bener. Lo tinggal milih gitu loh. Gue mau nempatin deposito di mana ya? Iya, gitu. betul. Dan bunganya tinggi, 6,75 kan ya? Iya. Betul, 6,75% Benar. gitu. Jadi jangan lupa hubungin hotline di bawah. Bener. Tapi gue setuju itu, dan ada satu hal yang gue suka juga kayak ya karena emang gue pengguna juga kan ya. Salah satu hal yang gue suka adalah itu dijamin sama LPS. Bener. Nah jadi kalau misalnya kan kita suka takut kan jatuhnya. Kalau misalnya kita wah nih bunganya tinggi nih, kalau kejadi kenapa-napa gimana? Enggak, ternyata terjamin gitu kan. Sampai 2 miliar sama LPS. Jadi gue ngerasa ya gue nyaman kok gitu naro tabungan gue di BPR gitu. Iya. Nah buat teman-teman yang lagi nonton sekarang mungkin bertanya-tanya juga gitu ya, apa sih deposito BPR by Komunal itu? Boleh dicari-cari di sosial medianya, semua terpampang dengan jelas infonya, dan di-download juga dong aplikasinya di Play Store maupun App Store, oke? Nice, harus dong. Keren. Yang harus juga nih, lo menitipkan pesan juga nih untuk yang lagi nonton sekarang di podcast Makin Maksimal ini, entah itu tentang kegigihan, perseverance, atau tentang memanage keuangan, terserah. Yang penting ini adalah quotes originally by Willy Winarko. Silahkan. Oke. Sebenarnya sih quotes gue gini aja ya kan. Gue tuh lucu juga lihat orang-orang siap miskin untuk kelihatan kaya gitu kan. Lihat orang-orang cari validasi, iya kan. Bela gengsi, pay later ke bestie. Until you got me on the good side. Ketahuan ya. Arahnya kemana? Enggak. Bercanda. Gue cuma ya itulah, just live your life dan ya gimana caranya biar lo bisa. Kalau gue cuma bisa sharing apa yang gue rasakan, ya kan. Kalau gue adalah caranya lebih maksimal tuh adalah dengan cara ya gue mencari rasa nyaman, rasa aman. Mungkin secara finansial kalau buat gue adalah
ya punya tabungan Ya. gitu kan. Gue punya apa sih nama kata orang-orang finansial tuh, punya safety net, punya dana darurat gitu kan ya, ya. ya. Nah itu aja sih kalau buat gue adalah that's the best way untuk kita merasa lebih aman dan tentram gitu. Paling tidak apa yang kita kerjakan itu kita bisa maksimal tanpa harus mikir-mikir oke besok nanti gue makan dari mana, dan hopefully kita bisa membangun itu pelan-pelan gitu kan. Nggak harus hari ini, nggak harus besok, nggak harus lusa gitu, tapi gimana caranya ya kita bisa nabung pelan-pelan, apa ya, habitnya udah terjaga gitu kan, dan akhirnya kita bisa ya nabung dengan ya alhamdulillah, dan akhirnya kita bisa punya safety net itu sih kalau menurut gue gitu. Dan pastinya sedikit tambahan nih, safety netnya itu harus kita yang create sendiri ya. Jangan mengandalkan orang lain. Iya betul, kan? betul, Gitu. betul. Jadi semakin terasa gitu, makin maksimal dan makin amannya. Amin, amin, Anjay. amin. Thank you Will Winarko sudah hadir di episode kali ini podcast Makin Maksimal persembahan Deposito BPR by Komunal. Makasih. Kalau mau follow social medianya di mana aja, boleh dikasih tahu? Yes, boleh, silakan langsung aja di Willy Winarko di semua sosial media pastinya. Dan terima kasih pastinya untuk Deposito BPR by Komunal. Jangan lupa didengerin juga jinglenya Willy Winarko. Boleh dong. Quincy, thank you so much. Thank you so much. Sampai bertemu, semoga bisa kerja bareng lagi. Amin. Tos dulu dong. Tos dulu dong. Yeah. Cheers, nggak usah ya, nggak Oh usah. iya. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol seru di podcast Makin Maksimal persembahan Deposito BPR by Komunal. Kali ini barengan sama Willy Winarko. Nextnya kira-kira enaknya ngundang siapa ya? Untuk aku ajak ngobrol-ngobrol di sini, boleh dong guys komen di bawah di kolom komentar, oke? Dan jangan lupa juga pastinya untuk subscribe, like, komen, dan juga share video ini dan subscribe ke YouTube channel kita, yaitu di Deposito BPR by Komunal. Jangan lupa juga di follow social medianya di depositobpr.id. Sama sekalian aku ingetin lagi nih, untuk download aplikasinya Deposito BPR by Komunal itu gratis, bisa kalian temuin di App Store maupun Google Play Store. Yaudah kalau gitu, sampai ketemu di episode berikutnya di podcast Makin Maksimal persembahan Deposito BPR by Komunal, simpanan rasa investasi. Bye bye.